secara profesi itu saya lagi bagus-bagusnya lah. Pekerjaan rame, job banyak, dan ketika nenek meninggal tuh malah saya kehilangan total. Jadi kehilangan totalnya adalah sosok pengganti ayah ibu yang komplit di nenek saya tiba-tiba hilang. Itu saya kehilangan arah sih. Halo sahabat, kembali bersama saya Yeri Patinasarani dalam program Karena Ayah. Dan kali ini kita akan mendengarkan curahan hati dan curahan perasaan seseorang terhadap sosok ayah dalam kehidupannya. Saya percaya tidak ada satu orang pun anak yang berharap orang tuanya berpisah atau bercerai. Apalagi kalau itu dialami ketika usianya masih sangat muda belia. Dan kali ini saya akan berbincang dengan sahabat saya, bagaimana dia memiliki perasaan dan pengalaman pahit sebagai seorang anak yang broken home. Halo Bang Sony, apa kabarnya? Halo bro, apa kabar? Baik. Thank you nih udah ada di program Karena Ayah. Ya. Dengar-dengar aktivitasnya saat ini sebagai dosen animasi. Ya, sehari-hari saya mengajar, menjadi dosen dan guru juga di bidang audiovisual dan animasi. Jadi, saya juga ada studio kecil-kecil lah bidang tersebut juga. Jadi lumayan fokus di dunia pendidikan nih berarti ya? Lumayan fokus, sudah 10 tahun saya di bidang pendidikan. Iya, nah Bang Sony ini selain dosen animasi juga ditahu bahwa punya latar belakang broken home. Ya. Bang Sony waktu pertama kali nih dengar kabar bahwa orang tua akan berpisah. Ya. Dengernya dari siapa? Saksi mata langsung sih. Karena gitu. Sebetulnya dari kecil ayah tidak ada, maksudnya di rumah tetapi memang jarang di rumah lah. Jadi memang kerjanya di luar kota, lalu ya pulang pergi lah, tidak stay di rumah. Jadi memang keberadaan ayah tuh dari kecil nggak terlalu ada. Lalu satu waktu ketika saya kelas 1 SMA kalau nggak salah, ada keinginan ayah untuk menikah lagi. Lalu ibu tuh tidak mau ada istri kedua, jadi mereka memutuskan untuk berpisah gitu. Dan itu terjadinya tuh subuh gitu, terus di malam harinya keluarga besar kumpul, dan disitulah akhirnya ayah memutuskan untuk oke, saya selesaikan keluarga ini. Maksudnya waktu momen itu tuh yang barusan diceritakan, itu apa yang dirasa tuh ketika menerima kabar bahwa fix akhirnya berpisah? Yang dirasa apa? Mungkin tetap ada rasa bingung lah. Namanya kita, apa orang bilang, ABG. ABG lagi masa pencarian, terus ayah nggak pernah ada, tiba-tiba dikejutkan dengan dia mau menikah lagi dan ibu tidak setuju, dan akhirnya kan keluarga besar sebenarnya juga tidak setuju, dari pihak keluarga ayah juga nggak setuju. Ya kita sebagai anak sebenarnya bingung, dan malam itu dia keluar dari rumah tuh, terus tapi besok pagi saya masih ketemu dia lagi di hotel. Dia begitu di hotel, tapi dia menyalahkan keluarga besarnya tidak mengerti gitu. Jadi ya sebenarnya bingung. Seperti orang yang mengalami perceraian orang tua, pasti kan akan kepikir akan ikut papa atau ibu. Kepikir gitu juga nggak? Nggak kepikir, karena settingan dari keluarga besar sudah papa saya kalau mau nikah lagi keluar dari rumah, termasuk itu kakak-kakaknya dia bilang begitu. Karena kakak-kakaknya dan ibunya tidak setuju dia menikah lagi. Ini kayak keinginan dia pribadi untuk aku ingin punya istri lagi dan ayo kita tinggal bersama gitu kan, dan itu tidak masuk akal di budaya keluarga gitu. Jadi ya akhirnya dia keluar dan tidak kembali. Ada nggak terbesit bahwa ada sebuah pertanyaan gitu, nah kenapa pada akhirnya ayah dan ibu itu memutuskan untuk pisah, meskipun itu mungkin di dalam hati ya? Ada nggak Bang Sony? Kalau ditanya pada saat itu sih tidak ada, tetapi dalam perjalanan hidup kan akhirnya ketika saya bertumbuh dewasa, akhirnya saya menemukan bahwa memang ya ada hal-hal yang memang di sisi ayah saya mungkin dia maunya begini, tetapi dari sisi mungkin dari sisi budaya, keluarga, agama sebenarnya menolak itu gitu. Jadi tabrakan itu yang saya nggak tahu gitu kan. Nah, saya coba memahami dia, tapi ya pada akhirnya kita tetap tidak bisa memahami dia 100% karena saya tidak pernah mengerti sosok dia seperti apa. Lebih kepada taunya ini ayah saya.
apa sih dampak yang paling signifikan yang dialami Bang Sony ketika mendengar akhirnya orang tua bercerai, lalu mulai menjalani berarti dalam kondisi orang tua yang tidak utuh? Ya, sebenarnya yang kerasa adalah pada saat saya merantau, karena saya dari daerah Akhirnya ngerantau? merantau ke Jakarta, Iya. kemudian saya kuliah dan berjuang sendiri, dalam artian memang keluarga tidak memberikan uang yang cukup. Artinya saya kebetulan kuliah di bidang desain yang untuk kuliahnya sudah mahal, lalu harus kos, dan biaya kuliah itu nggak cuma biaya kuliah, bayar uang kuliah, tapi bikin karyanya itu semua butuh uang. Nah, sampai satu titik saya harus bekerja, dan ketika saya bekerja yang sesuai bidang saya, uangnya nggak seberapa. Saya ingat banget saya sebagai kameramen waktu itu hanya dibayar 50.000 syuting satu hari, dan itu tidak cukup untuk biayain perangkat kuliah yang seratusan ribu gitu kan. Dia satu waktu karena mungkin dalam pergaulan itu kita hiburannya di kos-kosan waktu itu adalah pergi party gitu kan. Lalu kemudian ada teman yang menawarkan, gimana kalau kamu kerja di bidang ini. Lalu saya join dengan klub malam, saya join dengan party organizer. Akhirnya kita bekerja sebagai DJ management, kita meng-create event, dan disitulah saya mulai kenal yang namanya orang bilang itu entertain. Jadi meng-entertain klien. Saya mulai masuk ke dunia masuk entertain, gimana saya harus entertain calon-calon sponsor acara, yang mana ternyata itu nggak bisa cukup hanya minum alkohol, tetapi harus orang bilang dugem di kota gitu. Nah, disitulah mulai mengenal yang namanya obat-obatan terlarang itu ya. Ya, karena mungkin semuanya kebentur uang juga kan awalnya. Karena melihat uangnya besar, kemudian ternyata di pekerjaan itu saya mau nggak mau pasti akan tergiring untuk memakai itu. Jadi itu lebih kepada salah satu paket lah pekerjaan orang yang bekerja di dunia malam gitu. Menurut saya salah satu tugas dan fungsi ayah adalah memprovide, betul kan? Betul. Dan itu tidak dialami oleh Bang Sony sendiri. Saya pengen tahu Bang Sony, apa sih titik terendah yang paling dirasakan oleh Bang Sony sendiri dari dampaknya keluarga berpisah ini? Boleh diceritakan? Ya, titik terendahnya tadi sebetulnya bukan di narkoba malah, jadi lebih perjalanan itu karena tadi kan mungkin orang tua berpisah ya. Nah, orang tua berpisah, saya tuh ibu pasti akan kena juga secara psikis lah. Nah, ibu yang single fighter berjuang juga, saya nggak bisa menyalahkan dia juga. Even hari ini pun saya nggak nyalahin ayah saya juga. Tetapi akhirnya tuh dampak psikis ke saya adalah saya lebih dekat dengan nenek daripada dengan ibu. Karena kalau datang dengan ibu dengan segala psikisnya dia lebih emosional. Kalau nenek lebih jadi, malah nenek itu sebenarnya figur yang menggantikan ayah. Nah, walaupun kakek juga gitu. Tapi ketika kita datang ke nenek itu rasa aman. Sebenarnya titik terendahnya adalah ketika nenek saya dipanggil, artinya pulang ke rumah bapak lah, meninggal gitu. Dan di situ saya tuh merasa pada saat itu sebenarnya saya sudah tidak bekerja di dunia malam, saya sedang membangun karir, lalu secara profesi itu saya lagi bagus-bagusnya lah, pekerjaan rame, job banyak, dan ketika nenek meninggal tuh malah saya kehilangan total. Jadi kehilangan totalnya adalah sosok pengganti ayah ibu yang dikomplit di nenek saya tiba-tiba hilang, itu saya kehilangan arah. Pernah nggak Bang Sony itu secara intens mencoba mencari ayah, kabar kah, di mana kah, dan mencoba membangun hubungan? Pada saat saya kuliah, saya sering mendengar sesekali dia bertemu dengan adik saya, tapi dia tidak berkomunikasi dengan saya. Tidak sama sekali? Tidak sama sekali, dia masih mencari anak perempuannya lah. Lalu sampai satu ketika sebenarnya mulai ketemu lagi adalah ketika adik saya memutuskan akan menikah gitu. Nah, dia di situ baru hadir. Tetapi ya kita tidak bertemu, tidak berkomunikasi gitu kan. Nah, mungkin kejadian yang lebih dalamnya adalah ketika tadi ini nenek saya meninggal, lalu kemudian saya sempat menjalani 1-2 tahun yang perjuangan untuk bangkit lagi. Itu saya kehilangan semuanya, karena nggak ada nggak ada arahan, seperti kehilangan dunia, sosok nenek yang selama ini menggantikan ayah ibu hilang. Terus di situ tiba-tiba karena ya banyak informasi, ada banyak teman, komunitas yang kemudian ada something yang lu mesti benerin apa. Akhirnya saya
ketemu bahwa kayaknya memang yang harus diselesaikan adalah bertemu dengan ayah secara langsung. Nggak bisa kita cuma bilang, ayah sudah saya maafkan gitu di dalam hati, dalam pikiran, ternyata enggak gitu. Nah, jadi akhirnya saya putuskan untuk coba komunikasi, minta disambungkan ke ayah. Akhirnya saya punya nomornya, saya coba ya say hello aja awalnya. Ayah, ini Sony. Ayah, apa kabar? Tapi ya bertahap lah, tidak langsung. Terus kemudian bisa nggak ketemu, dia beberapa kali nanti dulu. Nah, terakhir sampai akhirnya dia memutuskan untuk oke, boleh ketemu, nanti kita ketemu deh weekend. Tapi kamu kemana? Kita ketemu di mana? Terus saya bilang, kamu di mana? Dan dia bilang ada di Bandung. Nah, udah kita ketemu di Bandung. Akhirnya saya ke Bandung ya. Berarti itu udah berapa belas tahun ya? Setelah belasan tahun dan mungkin 17 tahun ada kali. Dan itu dimulai dari inisiatif Bang Sony sendiri untuk mencari. Ya, habis itu di situ dia yang nangis malah. Jadi saya dijemput. Jadi dia bilang, kamu naik kereta aja, nggak usah naik kendaraan. Nah, saya naik kereta dari Jakarta ke Bandung. Dan begitu saya keluar dari stasiun tuh dia lihat saya, dia nangis dulu. Saya malah bingung. Dia yang begitu dia lihat dia yang nangis. Dia nangis dan saya yang bingung. Mungkin setelah itulah kita jadi lebih sering. Kalau tadinya cuma setiap hari raya baru selamat hari raya, sekarang jadi mungkin kadang-kadang 2 bulan sekali atau sebulan sekali ada say hello. Selamat hari raya ya. Apa yang dirasa Bang Sony ketika ngelihat setelah sekian belas tahun kan, terus begitu ketemu emosional lagi? Apa yang dirasa saat itu? Secara melankolisnya tuh sebenarnya dari awal dari dulu tuh saya berpikir someday kalau dia dibuang istrinya, kita kan nggak tahu gitu ya. Tapi ini pikiran jahat kan gitu kan. Atau dia ternyata sakit dan tidak diterima oleh keluarga yang sekarang, saya akan terima dia gitu. Tapi itu sebelum perdamaian ini nih. Jadi artinya, tapi setelah ketemu malah yang berubah adalah dia tuh punya kehidupan sendiri, saya punya kehidupan sendiri. Ya udah jalanin aja Bang. Artinya satu waktu nanti ketemu, ya itu adalah bagian dari ayah dan anak. Tapi udah mungkin saya lebih plong karena udah ketemu. Dan ketika dia minta maaf pun saya bilang bahwa saya juga sudah memaafkan, dan saya lebih kayak yang saya mau adalah silaturahmi. Bagaimana juga tuh kamu adalah ayah saya gitu. Jadi tips-tips yang Bang Sony lagi bangun sekarang dalam hidup Bang Sony supaya kelak suatu saat jadi seorang ayah, dapat menjadi ayah yang terbaik lah untuk anak-anak, ada nggak Bang Sony? Kalau saya lebih ngejaganya adalah berpikirnya bahwa ini sih, kalau pria tuh suka diginiin, suka diketawain, atau kalau kita telat nikah kan diketawain gitu. Kalau saya lebih baik telat nikah daripada nanti setelah nikah diketawain gitu kan. Jadi sebelum sampai nikah ya sekarang tuh saya lebih banyak belajar dari keponakan misalnya, atau belajar dari anak-anaknya teman. Nah, saya cari ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Nah, ketika saya belum benar-benar yakin, mendingan saya nggak nikah dulu. Oke, kalau saya lewat batas ini, nanti anak ini akan jadi begini. Nah, kalau saya belum bisa, kalau saya paksain, yang korban anak lagi gitu. Jadi lebih ke pemikiran itu sih saya. Jadi untuk mencegah kita mengorbankan anak di kemudian hari. Terima kasih Bang Sony buat kehadirannya. Sukses selalu dan semangat selalu. Siap. Karena ayah adalah segalanya, bagian dari program ini mendorong dan menyemangati semua ayah untuk tetap berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Sampai ketemu di episode Karena Ayah selanjutnya. Saya Yery Patinasarani.